Salah satu peran masyarakat itu mengkritik, memberi masukan. Kita tidak perlu alergi itu. Andaikan mampu kita kumpulkan semua masyarakat kita dan kita beri kuesioner, kamu setuju nggak dengan pasal 1 di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 45? Coba bayangkan, secara teknis bisa nggak? Tapi salahkah mereka kemudian? Loh, aku kok nggak dijak omong? Sahabat BPHN, welcome back to BPHN Talks. Kita masih bersama dengan Profesor Widodo Eka Cahyana selaku Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dan kalau tadi kita sudah mendengarkan tapi banyak sekali ya, mulai dari tugas dan fungsi BPHN, kemudian dinamika BPHN, bahkan gagasan selanjutnya di tahun 2022 BPHN akan ngapain aja, seperti itu. Kali ini kita ingin membahas terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPHN terkait pembentukan peraturan perundang-undangan nih Prof. Yang pembentukan peraturan perundang-undangan di hulu hingga tugas pokok dan fungsi terkait penyebarluasan informasi di hilir berada di bahu BPHN. Artinya keberadaan BPHN sangat penting, tadi sudah dijelaskan juga oleh Prof. Wid. Lalu bagaimana dengan upaya BPHN dalam membentuk kesadaran hukum di masyarakat dan juga perluasan akses keadilan? Silakan Prof. BPHN kan satu unit utama di antara sekian unit utama yang melakukan fungsi pembentukan hukum dan pelayanan hukum. Ada pelayanan hukumnya karena kita juga ada beberapa program bantuan hukum, kemudian juga penyuluh-penyuluh kita menerima konsultasi hukum, kemudian juga yaitu semua dalam kerangka access to justice, yang mendekatkan masyarakat pada justice, keadilan. BPHN sebagai unit utama ini akan dapat menjalankan fungsi tugas pokoknya ini dengan efektif jika mampu menggunakan secara taktis dan strategis seluruh unsur fasilitatif penunjang yang ada. Kita sudah punya JDIH, instrumen itu sudah dibangun sedemikian rupa dan punya kerjasama sampai masuk ke level kabupaten kota. Di pusat, di seluruh hampir sebagian besar itu kementerian lembaga. Di Kanwil kita juga punya organ di bawah Kadifyankum, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, yang seharusnya menurut saya organ di Kadifyankum itu bukan hanya pada pada posisi pelayanan hukum di sana fungsinya, tapi pembentukan hukum juga. Nah, sayang divisi ini kan belum ada di organ itu. Bahkan yang kita lihat sekarang posisi Kadifyankum dibanding dengan Kadif Imigrasi, Kadif Pemasyarakatan, ini mengampu melayani hampir kurang lebih 6. Balitbangkumham lari ke Yankumham, lari ke Yankum, BPHN di wilayah ya dikerjakan oleh Kadifyankum, Haki di AHU. Bebannya banyak ditangani oleh seorang kadif. Berbeda dengan divisi imigrasi, Kadif Pemasyarakatan. Divisi imigrasi dan pemasyarakatan pasti secara karir diisi oleh orang yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi. Belum ada itu. Kita lihat dalam praktek selama ini, divisi imigrasi diisi oleh orang BPHN atau Balitbangkumham, juga pemasyarakatan itu pasti diisi di sana. Nah, ini yang seharusnya dipecah ini nanti. Idealnya direform kebijakan pelembagaan kita. Untuk apa? Membantu nanti BPHN. Dan unit utama pembentuk yang memiliki fungsi pembentukan hukum, siapa itu? Dirjen PP. Ini sebaiknya ada satu divisi pembentukan hukum di level kantor wilayah, sehingga nanti dari 6 tinggal 4 nanti yang pelayanan hukum itu.
Nah, untuk mengurangi lagi di sana, ternyata Kementerian Hukum itu isinya mulai dari organ pembentuk hukum, tugas fungsi pembentukan hukum, pelayanan hukum, juga penegakan hukum. Nah, sebagai PLT Dirjen Imigrasi, saya baru ngeh juga kan melihat bahwa aku punya PPNS, punya organ penegakan hukum. Harusnya dibedakan antara pelayanan keimigrasian dan penegakan hukum keimigrasian. Kira-kira seperti itu Undang-Undang Keimigrasian yang sudah memberi kewenangan atributif. Tapi ketika kita lihat di organ di kanwilnya, ini mestinya juga harus ada satu divisi. Divisi itu kita sebut pembentukan hukum, penegakan hukum. Maka kalau itu semua masuk, optimalisasi pelaksanaan tugas fungsi, terutama BPHN juga nggak akan berebut nanti secara karir. Ini kan kadang untuk karir ini kan akhirnya dari puncak ke bawah ini mengerucut piramid. Sementara yang lain jalan prosesnya ke sana. Nah, ini harus dilakukan proses transformasi perubahan. Kebijakan untuk bagaimana agar unit-unit utama yang menjadi pilar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum HAM itu menjadi kuat masing-masing unit utama itu. Pola kaderisasinya bagus, distribusi peran strategis, ada jabatan analis hukum, ada penyuluhan hukumnya, ada pejabat struktural, itu dapat bisa kita masukkan ke sana. Dan dia nanti langsung ke bawah. Nah, susahnya kan Kadif Yankum tapi tidak dipegang oleh orang yang memang memiliki kompetensi di bidang hukum, tapi lebih ke teknis, tidak ke substansi. Nah, ini satu soal. Dan ini yang saya kira bisa kita wacanakan, kita gagas, kita diskusikan sampai kita punya konsep. Itu tadi kan, pembangunan hukum tidak hanya menyentuh aspek legal substance tapi legal structure. Pranata struktur kelembagaan itu juga menentukan. Tugas BPHN itu berat, ada di fungsi pembentukan dan ada fungsi di pelayanan. Kalau penegakan hukum nggak ada, karena nggak ada jabatan fungsional penegak hukum di sini. Di dua itu, nah dua itu yang sekarang bagaimana kita gerakkan. Saya melihat aset kita, SDM kita, terutama pada jabatan fungsional penyuluh dan pejabat analis hukum, sudah cukup lah di awal untuk bergerak bagaimana kita mendekatkan akses to justice ke masyarakat, kita memberikan pendidikan hukum yang bagus ke masyarakat, menjadikan masyarakat yang awalnya buta hukum menjadi melek hukum. Nah, itu bahagian dari konsep kita bagaimana untuk meningkatkan, membangun budaya hukum masyarakat di sana. Berat ini Mbak Nurul, tapi saya yakin kalau kita punya pemahaman yang sama tentang bagaimana seharusnya ke depan BPHN ini kita develop, kita set up menjadi satu unit utama yang tadi Mbak Nurul inginkan, supaya akses to justice Prof itu ke sana. Saya yakin itu bisa kita capai. Luar biasa ya kalau misalnya ngobrolnya dengan aktivis tuh juga jadinya kita dapat ya kritiknya itu bukan hanya untuk eksternal, tapi juga justru dimulainya perubahan itu harusnya dari internal ya Prof ya. Karena kita perubahan itu satu keniscayaan dalam alam yang fana ini. Perubahan itu satu keniscayaan, conditio sine qua non, sesuatu yang pasti ada. Pasti tidak bisa tidak. Itu perubahan. Entah perubahan itu mundur, perubahan itu maju ke depan, ke samping, ke kiri. Perubahan itu pasti ada. Dan kita tidak boleh a priori terhadap perubahan, karena itu nasnya. Orang hidup di sini dalam situasi yang fana, perubahan itu satu keniscayaan. Jangan ragu-ragu untuk berubah menjadi BPHN yang lebih hebat.
Luar biasa ya bintang tamu kita pada segmen episode kali ini. Karena ini momennya juga masih CPNS baru pada dilantik Prof, dan juga baru pengumuman ada CPNS baru yang masuk bergabung di pemerintahan. Jadi kayak Prof Wid ini menjadi semangat baru bahwa orang pemerintahan tuh ternyata seperti ini ya. Citra PNS atau pejabat pemerintah yang minus-minus itu sepertinya udah langsung ditampis sama Prof Wid dengan gagasan-gagasan kedepannya. Hanya membawa ini baru membawa BPHN loh, belum membawa Kumham. Bahkan mungkin banyak sahabat BPHN belum tahu bahwa Prof Wid ini salah satu orator yang sangat baik, apalagi kalau sudah ngomongin Pancasila. Itu kan Nurul. Itu. Setelah ini episodenya harus lebih banyak lagi ya dengan Prof Wid ya, tim. Enggak boleh ABS. Apa tuh Prof? Asal Bapak senang gitu. Enggak boleh Rul, begitu. Aduh, ya saya harus baik-baik nih, tapi sama bos saya nih baik Prof, sebelum saya dipindah ke wilayah yang lain. Prof, ada lagi pertanyaan saya yang masih berkaitan dengan mencerdaskan hukum, dan ini masih keterkaitannya dengan kedekatan bagaimana BPHN bisa hadir di tengah masyarakat. Upaya mencerdaskan hukum di masyarakat itu perlu didukung dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses peraturan perundang-undangan. Seperti apa upaya yang akan diperkuat oleh BPHN ke depannya oleh Prof Wid beserta jajaran? Saya dalam beberapa kali 1-2 begitu kan di dalam rapat bersama dengan para PIMT Pratama, dengan para kapus, terutama kepada Kapus Dok Pak Yasmon juga saya sering mengingatkan, Pak, ini JDIH networkingnya luar biasa. Ini bisa menjadi kekuatan kita, kekuatan untuk mengarahkan agar fungsi pelayanan, pemberian informasi-informasi dan dokumentasi hukum kita jadi informasi yang sahih, bukan informasi sampah dan masih justru menimbulkan persoalan di masyarakat. Saya memang berharap bahwa JDIH ini juga bisa memberikan otorisasi. Sekarang ini kan banyak lembaga-lembaga yang dikelola secara privat, misalnya secara ini, atau mungkin perorangan. Orang sering mengupload peraturan, tapi peraturan itu ternyata nggak lengkap. Bahkan sengaja peraturan itu dihilangkan hanya untuk menimbulkan ekses dan opini supaya berbeda dengan pendapat itu. Sehingga banyak dokumen dan data informasi hukum yang seharusnya ini merupakan dokumen negara itu dapat digunakan secara tepat. Karena banyaknya sumber-sumber di media sosial yang tidak terkontrol oleh pemerintah, akhirnya banyak dijadikan referensi rujukan oleh adik-adik mahasiswa, oleh pelajar-pelajar kita, adik-adik muda kita, orang tua juga, masyarakat kita pada umumnya, yang awam hukum misalnya ikut menerjemah, padahal informasinya nggak valid, salah. Bahkan di peradilan juga kemudian mengambil dokumen undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Undang-undang itu ternyata juga versi lain dan salah. Itu banyak sumber-sumber referensi itu. Maka tugas JDIH, saya berharap Kapus Dok nanti bisa punya satu kewenangan untuk memberikan legalisasi atas keabsahan itu. Bahwa semua yang informasi dokumentasi yang disajikan oleh JDIH itu sudah dipastikan itu sah, dan lembaga yang bertanggung jawab memberikan otorisasi itu di bawah pusat dokumentasi JDIH. Nah, kita berharap JDIH bisa orang mau berperkara di pengadilan, mau menyertakan berkas-berkasnya itu, apakah berkas ini asli atau tidak, nggak bisa kemudian serta-merta ngambil di Google, di sumber informasi lain. Negara harus hadir di sana. Pemerintah harus hadir di sana. Apa wujudnya? Memberikan dokumentasi informasi perundang-undangan yang memang benar-benar sah, benar-benar valid. Siapa lembaga yang diberikan BPHN di sana. Nah, itu contoh bagaimana kita. Sebab kalau situasinya seperti sekarang ini susah kita.
untuk memastikan bahwa sumber informasi hukum dan dokumentasi hukum yang bertebaran secara bebas di sana tiba-tiba disuguhkan ke masyarakat kita tanpa filter, tanpa otorisasi, legalisasi. Itu benar memang dokumen negara dan itu bisa digunakan dalam sidang rapat-rapat pemerintahan, dalam sidang pengadilan, dalam proses bisnis sekalipun juga mungkin kerjasama dengan ambil yang sah di sana. Nah ini saya kira hal-hal yang memang harus kita mulai pikirkan dan kembangkan ke depan. Berarti tagline-nya setelah ini promosinya Prof, mau dokumen hukum yang valid ke JDIH aja gitu ya Prof ya? Iya. Mau dokumen hukum JDIH yang valid, ke Nurul aja. Gitu. Sudah kita diskusikan. Langsung jadi brand ambassador JDIH saya nih. Prof, satu lagi, tadi Prof itu udah membahas tentang viral. Kalau misalnya dokumen hukum tuh banyak banget sekarang yang di-cut atau dipotong setengah-setengah menyebabkan banyak opini publik yang... Dan juga kadang banyak versi lain juga. Betul. Versi tergantung orang. Kalau orang motifnya mau politik misalnya, nggak suka pada kebijakan pemerintah, dibuat yang lain, kemudian diviralkan di sana. Nah ini kan berbahaya. Maka BPHN harus hadir mestinya di sana. BPHN harus hadir di tengah masyarakat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan viral-viral yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ini ya Prof. Prof, terkait dengan pandangan publik, terkadang publik itu mempertanyakan, kalau ini bahasannya beda nih Prof, terkait dengan draft RUU. Ada beberapa draft RUU itu yang tidak kunjung disahkan. Apa yang menyebabkan prosesnya menjadi lama sekali Prof? Karena sering kita dikritik seperti ini, pemerintah lambat. Tapi saya selaku orang pemerintah tuh merasa bahwa pekerjaan kita ini sudah sangat cukup cepat dan bahkan kita mengkajinya tidak dalam waktu 1 malam seperti itu. Bagaimana pandangan Prof? Pertama, ya pandangan masyarakat, pandangan publik itu kan sebetulnya ekspektasi, jadi harapan. Semua orang punya harapan, punya keinginan, punya gagasan, punya aspirasi. Dan itu sah, mereka harus punya itu. Karena itu bahagian dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan governance, pemerintahan. Fungsi pemerintahan salah satunya adalah membentuk regulasi. Maka undang-undang pembentukan mensyaratkan formil harus melibatkan partisipasi. Nah, salah satu peran masyarakat itu mengkritik, memberi masukan. Kita tidak perlu alergi itu karena ini bagian dari unsur pemerintahan hukum yang berdasarkan pada prinsip demokrasi, negara hukum yang demokratik. Wujudnya apa? Kritik. Dikritik, bukan hanya dikritik, diuji undang-undangnya, peraturan-peraturan di peradilan itu sah konstitusi dan harus ada karena itu pilar dari prinsip negara hukum di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu harus memang ada seperti itu. Supaya apa? Pemerintahan ini tetap on the track pada Wetmatigheid van Bestuur. Prinsip penyelenggaraan pemerintahan berdasar hukum atau undang-undang, Wetmatigheid van Bestuur. Jadi harus track pada aturan dan konsep negara hukum itu kan banyak. Ada negara hukum yang represif, otoriter, ada yang populis, demokratis, responsif, demokratif. Pilihan kita hendak membangun negara hukum sesuai dengan apa yang diamanatkan para the founding fathers kita di dalam Undang-Undang Dasar. Kita akan memilih prinsip negara hukum yang demokratik. Karena ada unsur demokratik, maka peran serta masyarakat, Insprach, itu menjadi syarat pilar untuk menuju pada produk-produk kebijakan pemerintahan berdasar hukum yang demokratis tadi. Kalau tidak ada, orang akan menuding kita negara yang otoriter dan itu bukan cita-cita kita semua, keinginan kita. Jadi kalau ada yang ngomong RUU itu lambat, RUU cepat, itu bagian dari proses aspirasi dan itu demokratis sekali. Nah, hanya memang kepada masyarakat juga prinsip demokratis itu juga harus ditegakkan, bukan hanya pada sisi pemerintah. Demokratisnya apa? Kalau sudah ruang demokratis itu ada, diberikan, tetapi juga tidak memenuhi harapan masyarakat, ya jangan masyarakat anarkis.
memaksakan kehendaknya. Karena yang disebut dengan partisipasi publik dan partisipasi masyarakat, pertanyaannya itu memang ada di dalam undang-undang. Sebelum membentuk undang-undang harus mengikut sertakan masyarakat. Itu bagian dari partisipasi publik dan itu sendi negara hukum demokratis. Tapi pertanyaan teknisnya kan kemudian siapa yang dimaksud masyarakat itu? Anak usia 5 tahun, 7 tahun, anak SD, SMP, SMA, semua masyarakat. Apakah ya mungkin pemerintah kemudian tanya pada anak SD dulu, anak SD jumlahnya sekian juta, ditanya semua, itu kan masyarakat dan mereka punya hak untuk menyampaikan pikiran, saya nggak setuju undang-undang cipta kerja. Harusnya cipta kerja pasal ini sebegini. Itu hak mereka. Tapi secara teknis kita kesulitan. Andaikan mampu kita kumpulkan semua masyarakat kita dan kita beri kuesioner, kamu setuju nggak dengan pasal 1 di dalam undang-undang cipta kerja pasal 45? Coba bayangkan, secara teknis bisa nggak? Tapi salahkah mereka kemudian? Loh, aku kok nggak dijak omong? Aku kok nggak diikutkan dalam proses pembahasan ini? Nah, itu sebabnya dalam posisi konsep masyarakat, partisipasi masyarakat yang secara teknis itu susah kita penuhi, di ruang itulah harus ada sikap wisdom kebijakan kita. Pemerintah mutlak harus menerapkan prinsip-prinsip demokratis, mengikut sertakan publik, masyarakat sebagai objek nanti regulasinya diikut sertakan. Tapi saya juga melihat partisipasi publik kita ini juga tidak dimaknai sempit hanya pada saat pembahasan. Kita diikut dalam pembahasan, enggak. Dan masyarakat saya minta, apalagi sebagai kepala BPHN, jangan ditafsirkan sempit, hanya ikut. Kalian semua warga masyarakat masih punya hak konstitusional, begitu itu sudah disahkan, kalian masih bisa berpartisipasi lagi. Dengan cara apa? Bawa uji itu ke Mahkamah Konstitusi. Kalau itu dibawa peraturan perundang-undangan, dibawa undang-undang, bawa uji itu ke MA. Kalau itu besiking KTUN, bawa itu ke PT-UN. Jadi ruang-ruang itu oleh negara secara konstitusional sudah diberikan. Jadi pertanyaannya, partisipasi publik seperti apa lagi konsepnya? Nah, itu pertanyaan saya. Yang kedua, jadi bukan hanya pada fase pembahasan. Sebab ada kecenderungan memahami partisipasi publik itu di fase pembahasan, penyusunan. Setelah selesai tidak dianggap, itu salah. Jangan dipersempit. Saya tidak setuju itu. Maknanya juga harus mengontrol ketika itu sudah jadi, negara ternyata menyediakan organ yudikatif, silakan judicial review dijalankan di sana. Dan itu hak konstitusional masyarakat untuk menolak kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak aspiratif, tidak memiliki dimensi keadilan, dan tidak sesuai dengan kebutuhan hukumnya. Silahkan, itu terbuka di sana. Jadi persoalan RU lamban, RU cepat itu lebih kepada persepsi subjektif ya. Tidak, maksud saya subjektif bukan hanya per orang, mungkin ada kelompok-kelompok juga, tapi lebih pada perspektif subjektif. Kalau objektif, masyarakat itu banyak elemennya. Mereka pasti menyatakan saya punya hak juga. Tapi kalau mau kita kumpulkan juga kan semuanya nggak mungkin. Nah, ini soal. Dan yang kedua, harus dipahami juga undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara, pemerintah, organ eksekutif, legislatif maupun yudikatif juga. MK ini kan sebetulnya juga membentuk norma baru. Hak uji material di MA juga sebetulnya membentuk norma baru. Maka sesungguhnya eksekutif, legislatif, yudikatif itu tidak lain sebetulnya adalah lembaga pembentuk sebetulnya. Membatalkan norma yang ada menjadi norma baru, itu membentuk norma baru. Sebetulnya dia adalah legislasi, fungsi legislator. Pemerintah katanya eksekutif melaksanakan, kenyataannya juga membuat permen, membuat perpres. Itu artinya fungsi membentuk. DPR legislasi, nah memang dia membentuk. Jadi seluruh organ itu yang katanya Montesquieu
menjalankan fungsi pembentukan semua sebetulnya. Nah, pertanyaan kita juga pada fungsi-fungsi pembentukan itu, kenapa yang dituntut partisipasi publik itu kok hanya eksekutif? Padahal lembaga itu semuanya adalah lembaga yang menjalankan fungsi pembentukan. Diskusi yang menarik untuk kita. Jadi soal lambat, cepat, itu mesti dipahami, apalagi juga undang-undang itu adalah produk politik. Maka kemampuan kita menyusun peraturan perundang-undangan, membahasnya bersama, itu bagian dari the art of legislation, seni membentuk peraturan perundang-undangan. Baik, sangat menarik ya sahabat BPHN, kita sudah temukan jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan kita, dan tadi sudah langsung ditawarkan langsung oleh Kepala BPHN kita bahwa next masih ada pembahasan yang cukup panjang loh untuk membahas tadi pertanyaan-pertanyaan dari publik. Baik, Prof. Wid, kita sudah sampai, sepertinya waktu kita sudah cukup panjang untuk untuk satu episode nih, Prof. Kalau Prof belum puas, sepertinya next episode masih bisa sih Prof Wid lagi untuk hadir, kita bahas yang lebih banyak. Prof, untuk closing statement kepada sahabat BPHN, Prof. Sahabat BPHN dan seluruh pemirsa dan pendengar, BPHN akan terus bersama dengan semua para sahabat BPHN, dan kita akan banyak mendengar apa yang diharapkan, apa yang menjadi ekspektasi masyarakat, seluruh sahabat BPHN dengan kehadiran BPHN. Mohon doanya kita semua, semoga selalu diberikan kesehatan, sukses selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemampuan dan kekuatan untuk menjalankan tugas-tugas dan amanah seluruh masyarakat, para sahabat BPHN. Terima kasih. Luar biasa, kalau misalnya bisa nih seluruh sahabat BPHN, saya mengajak untuk tepuk tangan setelah menyaksikan dialog kita bersama dengan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Luar biasa, banyak sekali yang kita dapat pada episode kali ini, mulai dari tugas dan fungsi BPHN, kemudian penguatan, dinamika, bahkan tantangan BPHN ke depannya untuk rencana strategisnya apa saja yang akan dilakukan terutama di tahun 2022 ini di bawah kepemimpinan Profesor Widodo Eka Cahyana, Kepala BPHN kita. Sudah menyampaikan banyak sekali pada episode kali ini untuk sahabat BPHN dan seluruh pendengar BPHN Talks, dan juga tadi sudah dibahas oleh Prof Wid bahwa negara tuh harus hadir di tengah permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan pun negara juga membuka kanal-kanal, bahkan ruang untuk masyarakat untuk bisa berpartisipasi. Dan BPHN sendiri sebenarnya, kalau misalnya seluruh sahabat BPHN mengikuti BPHN Talks, kemudian mengikuti beberapa sosial media kita, pasti juga sudah tahu bahwa BPHN pun juga memiliki produk, yaitu partisipasiku.bphn.go.id dan evadata.bphn.go.id, di mana fungsinya adalah menampung aspirasi publik atau aspirasi dari sahabat BPHN pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Dan jangan lupa juga untuk mengunjungi website kita, karena di sana banyak sekali yang sahabat BPHN dapatkan, baik itu terkait dengan info terkini, kemudian juga beberapa produk-produk atau aplikasi yang dimiliki oleh BPHN dalam menjaring aspirasi masyarakat luas di sana, dan juga informasi tentunya tentang bantuan hukum nasional, bantuan hukum dan kegiatan-kegiatan lainnya banyak sekali di website bphn.go.id. Terima kasih sekali lagi untuk Prof Widodo yang sudah hadir pada episode hari ini. Ini sangat spesial. Terima kasih, Nurul. Dan saya baru kali ini berdialog langsung dengan Kepala BPHN, jadi saya terima kasih juga kepada BPHN Talks tim karena menyediakan wadah kepada saya bisa ngobrol langsung dengan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sekali lagi terima kasih. Tetap berlangganan atau tetap follow BPHN Talks. Kemudian jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita, jangan lupa untuk follow sosial media yang ada kita punya, karena akan ada banyak informasi yang sangat penting untuk seluruh sahabat BPHN. Terima kasih semuanya, tetap di BPHN Talks. See you.